nggak usah ngadu domba kami Habib-Habib yang tegas ya, di orang yang benci keturunan Nabi. Ini lucu nih, minta disayang. Hello ya, siapa yang sayang lu? Nggak ada yang sayang lu, nggak ada, kecuali orang-orang munafik dan orang kafir mungkin yang sayang sama lu ya. Gus keperet ya, nggak ada yang sayang sama lu, nggak ada ya. Orang-orang soleh nggak ada yang sayang sama lu, nggak ada ya. Yang sayang sama lu cuma orang-orang munafik sama orang kafir saja, nggak ada yang lain. Orang yang mengaku cucu Nabi tapi dia tidak punya ilmunya baginda Nabi, tidak berhak bicara atas nama agama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang berhak bicara tentang agama Islam adalah pewarisnya baginda Nabi, yaitu para ulama, para kiai, orang-orang yang mengambil dari baginda Nabi mustika ilmunya baginda Nabi, jailan an jailin, khalafan an khalafin, dari satu generasi ke generasi yang lainnya, dari satu guru ke guru yang lainnya. Selain para ulama, tidak boleh ada orang yang berbicara tentang Islam tanpa dia punya ilmu baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apakah di Indonesia ada cucu Nabi? Di dunia ada cucu Nabi, tapi di Indonesia ini belum ada yang terbukti secara ilmiah bahwa dia adalah cucu dari baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sayyidina Syekh Abdul Qadir Al-Jailani radhiyallahu an, yang malam hari ini kita hauli beliau sebagai Sultanul Aulia, sebagai ulama besar, adalah cucu dari baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Walaupun dalam sisi silsilah dipermasalahkan oleh para ahli nasab, tetapi itu semua karena apa? Karena baginda Sayyidina Syekh Abdul Qadir Al-Jilani semasa hidupnya tidak pernah mengaku-ngaku sebagai cucu baginda Nabi. What? Indonesia sejak dulu kala tetap dipuja-puja bangsa. Apakah benar atau tidak? Nah, ini perlu kemudian untuk diverifikasi dengan jelas. Kenapa? Karena jangan sampai nama Habib ini kemudian dipakai, dimanfaatkan, diselewengkan untuk hal-hal yang tidak benar. Ada anak kecil yang karena kemarin viral urusan Gus Fuad ya, dia di channel YouTube-nya namanya Syed Syarif ABCD lah, nggak perlu saya sebutkan di sini takut viral orangnya. Rugi memviralkan orang kayak gitu. Tapi yang jelas dia ngeklaim sebagai Habib, anak Habib. Mending kalau bener, kalau hanya klaim-klaiman. Dan saya kira anak kecil itu ya, meskipun bener real di tubuhnya ngalir darah Nabi, gak perlu sombong-sombongan dulu, harus diuji dulu. Karena jangan sampai nama Habib, gelar Habib lalu dipakai ya oleh orang yang belum paham. Satu kali lagi, ini bukan main-main loh, mengambil ya, mengklaim atas nama anak cucu Nabi. Maka harus hati-hati. Apalagi satu kali lagi kalau kita lihat Pak Quraisy Shihabnya, itu jelas beliau turunan baginda Nabi, tapi beliau tidak pernah mengklaim bahwa dirinya sebagai Habib Quraisy Shihab. Belum pernah. Karena Habib itu adalah sifat, bukan zat. Hub itu sifat, bukan zat. Jadi simpelnya, kalau seseorang meskipun di tubuhnya mengalir darah Nabi Muhammad SAW, tetapi tidak punya sifat, tidak punya karakter mencintai ya semuanya. Ada satu ulama Kiai NU yang berbicara tentang urusan habaib. Karena kita tahu sama-sama di Indonesia itu menjamur sekali. Banyak sekali orang-orang yang mengklaim dirinya sebagai seorang habaib. Banyak sekali, apakah benar atau tidak, ini perlu kemudian untuk diverifikasi dengan jelas. Kenapa? Karena jangan sampai nama habaib ini kemudian dipakai, dimanfaatkan, diselewengkan untuk hal-hal yang tidak benar. Ada anak kecil yang karena kemarin viral urusan dia di channel YouTube-nya, namanya Syed ABCD. Gak perlu saya sebutkan di sini, takut viral orangnya. Gelar-gelar itu didapatkan
diraih oleh orang yang layak mendapatkan gelar tersebut. Maka nggak layak disebut Habib, karena Habib itu sifat, bukan zat. Ya, paham ya? Bukan zat, itu sifat loh. Itu gelar. Gelar itu didapatkan, diraih ya oleh orang yang layak mendapatkan gelar tersebut. Jadi tumbuhkan dulu rasa cinta kita ya, kepada semuanya, lahir dan batin, tanpa ada caci maki, tanpa ada fitnah, tanpa ada menjelekkan, ya, mencintai. Lah maka sifat hobi ini layak nempel di tubuh kita. Kalau misal ngomongnya nggak jelas, etikanya nggak ada, moralnya nggak dapet, lalu ngeklaim. Jadi tumbuhkan dulu rasa cinta kita kepada semuanya, lahir dan batin, tanpa ada caci maki, tanpa ada fitnah, tanpa ada menjelekan. Ya, mencintai dalam maka sifat hobi ini layak nempel di tubuh kita. Kalau misal ngomongnya nggak jelas, etikanya nggak ada, moralnya nggak dapat. Lalu ini lagi-lagi saya kutip nih, baru nih, ucapan 1-2 mengaku itu murah dan mudah. Itu keren tuh, mengaku itu murah dan mudah. Yang mahal itu diakui, ngaku sebagai Habib. Itu murah, semua orang bisa ngaku itu. Mana buktinya? Cek faktanya, dia selalu mencintai, gak tutur katanya. Menghadirkan cinta atau menghadirkan emosi. Sikapnya menghadirkan cinta atau menghadirkan emosi. Kalau menghadirkan cinta, tutur katanya. Kalau sikapnya, maka gelar Habib itu tanpa kita klaim. Orang akan memanggil kita manusia si paling menebarkan cinta. Ucapannya menebarkan cinta, sikapnya menebarkan cinta. Secara otomatis gelar Habib itu nempel. Ini lagi-lagi saya kutip nih, baru nih ucapan Bung Lubis 212, mengaku itu murah dan mudah. Itu keren tuh, mengaku itu murah dan mudah. Yang mahal itu diakui. Ngaku sebagai Habib itu murah, semua orang bisa ngaku tuh. Ya, saya punya sifat cinta. Mana buktinya? Cek faktanya. Dia selalu mencintai enggak? Tutur katanya menghadirkan cinta atau menghadirkan emosi? Sikapnya menghadirkan cinta atau menghadirkan emosi? Kalau menghadirkan cinta tutur katanya, kalau menghadirkan cinta sikapnya, maka gelar Habib itu tanpa kita klaim, orang akan manggil kita manusia si paling paling menebarkan cinta. Ucapannya menebarkan cinta, sikapnya menebarkan cinta. Secara otomatis gelar Habib itu nempel. Tapi kalau hanya ngeklaim saya Habib, tanpa kita tutur katanya menghadirkan cinta, tanpa kita sikapnya menghadirkan cinta, jelas hubnya itu nggak layak ditempelkan di tubuhnya. Karena satu kali lagi, Habib itu hub, itu sifat, bukan zat. Kita dulu yang harus ucapannya menghadirkan cinta, ya, karakternya menghadirkan cinta, gerakannya menghadirkan cinta, maka secara otomatis hub itu layak dan secara include nempel di tubuh kita. Oke? Kalaupun tidak dipanggil Habib oleh manusia, insya Allah Allah tahu manusia itu si pecinta, ucapannya menghadirkan cinta, kelakuannya, gerakannya menghadirkan cinta. Dan secara otomatis orang itu terhormat, mulia di pandangan Allah, tanpa harus ngeklaim, ngomong-ngomong, gumbar-gumbar bahwa aneh Habib, tanpa harus seperti itu. Oke. Agama Islam bukan agama nasab. Agama Islam adalah agama ilmu. Pewaris para nabi bukanlah keturunannya, tapi pewaris para nabi adalah dia yang mengambil ilmunya, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Maka tidak boleh ada orang yang merasa lebih berhak atas agama Islam kecuali para ulama. Tidak boleh ada orang merasa lebih berhak atas agama Islam dalam sisi apapun, hanya bergelar nasab saja.
tapi dia harus mewarisi ilmunya baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Orang yang mengaku cucu Nabi tapi dia tidak punya ilmunya baginda Nabi tidak berhak bicara atas nama agama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang berhak bicara tentang agama Islam adalah pewarisnya baginda Nabi, yaitu para ulama, para kiai, orang-orang yang mengambil dari baginda Nabi mustika ilmunya baginda Nabi, jailan an jailin, khalafan an khalafin, dari satu generasi ke generasi yang lainnya, dari satu guru ke guru yang lainnya. Selain para ulama, tidak boleh ada orang yang berbicara tentang Islam tanpa dia punya ilmu baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apakah di Indonesia ada cucu Nabi? Di dunia ada cucu Nabi, tapi di Indonesia ini belum ada yang terbukti secara ilmiah bahwa dia adalah cucu dari baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sayyidina Syekh Abdul Qadir Al-Jailani radhiyallahu an, yang malam hari ini kita kauli beliau sebagai Sultanul Aulia, sebagai ulama besar, adalah cucu dari baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Walaupun dalam sisi silsilah dipermasalahkan oleh para ahli nasab, tetapi itu semua karena apa? Karena baginda Sayyidina Syekh Abdul Qadir Al-Jilani semasa hidupnya tidak pernah mengaku-ngaku sebagai cucu baginda Nabi. Kemudian ketika beliau wafat, maka anak cucunya menulis nasab yang diketahui daripada kakeknya ini dan diragukan oleh ahli nasab. Tetapi hari ini, beberapa bulan yang lalu, cucu-cucu beliau yang ada di Syria sudah mengadakan tes DNA, uji DNA yang menyatakan bahwa betul terkonfirmasi secara ilmiah bahwa keturunan daripada Sayyidina Syekh Abdul Qadir Al-Jilani radhiyallahu anhu wa quddisa sirruh adalah cucu dari baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka siapa saja yang mengaku sebagai cucu baginda Nabi ingin dipercaya, silahkan adakan tes DNA dan kita akan percaya kalau DNA-nya sesuai dengan DNA orang Arab, sesuai dengan DNA Bani Hashim, sesuai dengan DNA daripada Bani Abi Talib, ayah daripada Sayyidina Ali karramallahu wajhah. Karena apa, saudara-saudara? Hari-hari ini banyak orang yang mengaku-ngaku sebagai cucunya baginda Nabi besar Muhammad, kemudian mereka datang untuk memecah belah umat. Ini sudah sampai kepada titik yang sangat mengkhawatirkan. Ulama selama ini diam. Kenapa? Karena selama ini belum ada indikasi umat Islam terbelah. Kalau dia ngaku cucu Nabi untuk mempersatukan Islam, urusan ngakunya pada cucu Nabi itu urusan dia dengan Allah. Tetapi mempersatukannya itu ada nilai manfaatnya. Kalau dia ngaku cucu Nabi, mengajak orang-orang tiga rasa untuk salat 5 waktu, mengajak umat Islam untuk berpuasa, mengaku cucu Nabi untuk mendekatkan diri kepada Allah, mengajak umat Islam untuk mendekatkan diri kepada Allah, itu tidak ada bahayanya, kita biarkan. Tapi kalau dia mengaku cucu baginda Nabi, kemudian datang untuk memecah belah umat Islam, maka kita akan uji sampai mana kebenaran bahwa dia cucu Nabi, baik secara ilmu nasab, secara silsilah dari kitab-kitab abad ke-5, abad ke-6, abad ke-7, abad ke-8, abad ke-9 Hijriah. Kita jadikan pedoman untuk mengukur keabsahan daripada nasab seseorang yang mengaku sebagai cucunya baginda Nabi. Kalau secara silsilah dari kitab-kitab yang terpercaya dia terkonfirmasi sebagai cucu baginda Nabi, baru kita percaya dia sebagai cucu baginda Nabi. Apalagi kalau berani tes DNA seperti keturunan daripada Syekh Abdul Qadir Al-Jilani. Tapi kalau orang yang sudah tidak terkonfirmasi sebagai cucunya baginda Nabi, kemudian datang ke umat Islam untuk memecah belah umat Islam, dia mengaku-ngaku cucu Nabi di hadapan publik, ini punya konsekuensi besar terhadap agama Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apalagi dia menjadikan umat Nabi Muhammad dijadikan sebagai budak, bukan diangkat derajatnya, tapi dijadikan sebagai budak-budak manusia, diajak demo yang tidak ada manfaatnya, bukan demi agama, bukan demi Rasulullah, bukan demi apapun yang bermanfaat bagi yang diajak, tetapi hanya demi namanya semata. Maka ini memanfaatkan umat Islam untuk kepentingan pribadi. Para ulama tidak boleh diam lagi.
Para ulama harus menyelamatkan umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah diperdekakan oleh Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ulama sebagai pewaris memiliki tanggung jawab untuk menjaga umat Islam ini dari perbudakan manusia. Kalau dia mengaku cucu Nabi di hadapan publik untuk memecah belah, boleh bagi siapa yang mendengarnya untuk datang ke polisi untuk melaporkan dia melakukan kebohongan publik. Biar diuji di pengadilan apa betul dia sebagai cucu baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi kalau dia hanya mengaku cucu Nabi, mengajak orang untuk sholat, mengajak orang untuk puasa, mengajak orang untuk bersatu, mengajak orang untuk memuliakan ulama, maka kita biarkan. Tapi kalau indikasinya sudah mau memecah umat Islam, apalagi memecah belah antar suku, memecah belah bangsa Indonesia yang dari Sabang sampai Merauke sudah 70 tahun merdeka, di dalam suka dan duka kita bisa membawa Indonesia sampai hari ini. Tidak ada perang saudara, kalaupun ada kecil sekali frekuensinya. Namun sekarang ada upaya-upaya untuk mengadu domba antara umat Islam dengan umat Islam lainnya, memecah belah antara satu umat Islam dengan kelompok umat Islam lainnya. Ini tidak boleh dibiarkan oleh para ulama, tidak boleh dibiarkan oleh para santri. Para ulama harus ngomong, para ulama harus bersuara untuk menjaga iman, menjaga persatuan umat Islam Indonesia yang kita cintai, yang bagi seluruh para santri Nahdlatul Ulama mempunyai tanggung jawab besar untuk menjaganya, seperti apa yang diamanahkan oleh Mbah Hasyim Asy'ari, yang diamanahkan oleh ulama-ulama Nahdlatul Ulama, bahwa NKRI ini adalah warisan yang harus dijaga, tidak boleh dipecah belah lagi. Tidak boleh ada upaya untuk memecah belah antar umat Islam, tidak boleh ada upaya untuk menjauhkan para kaum muslimin dari ulama. Ini indikasi menjauhkan umat Islam dari ulama pun sudah ada, untuk dia mengambil para umat ini untuk dijadikan budak-budaknya, kemudian diajak untuk berdemo, diajak untuk berbuat sesuatu yang dapat mengganggu keamanan dan ketertiban bangsa Indonesia. Tidak ada manusia yang merasa lebih tinggi dari manusia lainnya kecuali dengan ilmu. Tidak ada yang lebih merasa mulia kecuali dengan takwa. Itulah ajaran agama Allah. Inna akramakum indallah atqakum. Sesungguhnya yang paling mulia di antara kalian adalah orang yang paling bertakwa. Kalau mau mulia, bertakwalah. Kalau mau tinggi pangkatnya, maka berilmulah. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Selain takwa dan ilmu dalam agama Islam tidak dicatat. Kalau dia pengen mulia, bertakwalah. Kalau dia sholat, kalau dia puasa, amar ma'ruf nahi mungkar, maka dia akan menjadi orang yang mulia. Bukan karena nasabnya, tapi karena takwanya. Tinggi pangkatnya bukan karena nasabnya, tetapi karena ilmunya. Ini yang harus diajarkan kepada umat Islam seluruh Indonesia. Anak-anak kita tidak boleh belum apa-apa sudah pesimis karena banyak ajaran-ajaran nasab. Semuanya bicara nasab. Kalau mau ngomong nasab, tuh Ketua PCNU Kabupaten Tangerang, cucu Sultan Maulana Hasanuddin Kiai Encek Subandi. Pernah enggak kalian mendengarkan? Anda dengarkan kalian bahwa Kiai Encek mengaku-ngaku di hadapan publik bahwa dia cucu daripada Sultan Hasanuddin. Mungkin orang Tiga Raksa aja nggak ada yang tahu. Kenapa? Karena bagi ulama tidak ada nasab itu diunggulkan. Bahkan dia tawadhu, penuh dengan takdim kepada umat, penuh takdim kasih sayang kepada umat. Itulah yang diajarkan. Bukan belum apa-apa bicara nasab, bukan belum apa-apa orang harus hormati saya karena saya cucunya raja, karena saya cucunya raja, karena saya turunannya baginda. Tidak boleh ada yang demikian lagi di negara Republik Indonesia. Selain tidak ada ajaran Islamnya, tidak sesuai dengan Pancasila, sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Indonesia tanah air beta, pusaka abadi nan jaya.